Jadi untuk edisi hari ini kita akan mengambil tema tentang Reksosek tahun 2022, tepatnya di Studio RKU yang beralamat di Jalan Bandung Nunggal nomor 19 Sukadana. Telah hadir dua orang narasumber kita. Yang pertama ada Mbak Nidia Sapitri Henim, kemudian yang kedua ada Bang Heru Hermawan. Dan tentunya buat para pendengar semua, langsung saja kita menyapa. Oke, selamat siang. Assalamualaikum Mbak Nidia. Waalaikumsalam Mbak Imi. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Amin. Heru Hermawan, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat Kak Emi. Terima kasih Kak Emi udah dipanggil lagi ke sini ya. Alhamdulillah. Bisa juga disampaikan tentang tujuan dari Reksosek itu sendiri. Tujuan Reksosek ini merupakan upaya pemerintah untuk membangun yang kita kenal selama ini itu Satu Data Indonesia. Tentunya pemerintah ini nanti dapat menggunakan data Reksosek ini sebagai data rujukan untuk melaksanakan berbagai program secara terintegrasi. Kemudian nanti data-data yang ada itu tidak tumpang tindih. Kemudian Reksosek ini juga dapat menangkap dinamika perubahan kesejahteraan masyarakat dan lebih efisien dalam meningkatkan pelayanan publik. Nah, inilah yang menjadi tujuan utama pendataan awal Reksosek. Kemudian yang selanjutnya lagi nih, apa sih sebenarnya pendataan awal registrasi sosial ekonomi atau Reksosek itu? Pendataan awal Reksosek itu yang tadi ya Mbak, ini yang kita melakukan pendataan ke seluruh penduduk. Yang ingin kita dapat itu data profil, kemudian data sosial ekonominya masyarakat, kemudian data-data lain seperti aset dan lain sebagainya gitu. Nah, selain itu apa latar belakang adanya Reksosek? Jadi data dan informasi yang komprehensif, valid, dan akurat ini merupakan prasyarat dalam pelaksanaan perencanaan dan pembangunan yang inklusif dan berbasis bukti ini. Namun, seperti yang kita tahu sekarang, kondisi sistem informasi yang ada saat ini tuh masih terpisah-pisah antar sektor, masih punya data sendiri-sendiri, masih beragam gitu, tidak saling terintegrasi, tidak saling terhubung, dan tidak lengkap. Nah, hal inilah yang menjadi faktor penghambat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah selama ini. Maka dari itu, registrasi sosial ekonomi ini hadir Mbak Imi. Nah, dengan Reksosek ini diharapkan akan semakin mempermudah proses identifikasi kebutuhan terkait pemberdayaan sosial ekonomi, kolaborasi program lintas sektoral, dan juga bahkan program yang berasal dari bukan pemerintah, bahkan atau juga nih dari tingkat level yang lebih rendah seperti tingkat desa. Nah, inilah nanti untuk mewujudkan perencanaan yang lebih baik ke depannya. Oke, ini apa-apa saja sih yang perlu dipersiapkan ya pada saat petugas dari BPS ini datang ke rumah mereka? Kesediaan masyarakat untuk membuka pintu sih untuk petugas kami. Jadi petugas kami ini kan memang sebelumnya udah kami latih juga ya, udah kami training juga bagaimana cara untuk bertanyanya, apa saja yang mau ditanyakan itu semuanya sudah kita latih benar-benar itu. Nah, tinggal selanjutnya nih petugas datang ke rumah-rumah, sebisa mungkin Bapak Ibu semuanya yang didatangin petugas untuk welcome lah istilahnya, welcome, membukakan rumah untuk petugas kami bertanya tentang kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Nah, termasuk untuk Bapak Ibu mungkin yang perlu disiapkan mungkin KK sama KTP, karena di sini kami memerlukan juga nomor induk kependudukannya juga. Jadi saat pendataan biar tidak terlalu lama dan detail juga, nah itu perlu dipersiapkan terlebih dahulu. Wah, ini diadakannya malam Reksosek ini bisa dijelaskan itu untuk apa? Jadi untuk mendata warga-warga yang tingkat mobilitasnya tinggi, contohnya seperti tunawisma, kemudian ABK anak buah kapal gitu. Nah, kalau di Sukadana sendiri kami laksanakan Sukadana Pilihan Teluk Batam kami laksanakan malam-malam, mulai dari malam menyisir ada nggak nih tunawisma nih di Kabupaten Kalimantan Utara gitu, sama mendata ABK. Nah, terus dilanjutkan dengan pagi hari, kebetulan saya pergi nih Mbak Imi di beberapa titik dermaga di Simpang Hilir, kan di situ tuh banyak kapal-kapal yang parkir ya. Iya, betul. Jadi kami ini mendata ABK yang tidak pulang ke rumah selama 1 tahun atau lebih. Jadi kalau tidak pulang ke rumah kan si bapak-bapak ini atau ibu-ibu ini tidak didata di rumahnya gitu. Jadi kami seluruh Indonesia secara serentak melaksanakan yang namanya malam Reksosek pada tanggal 29 tengah malam sampai 30 pagi nih untuk mendata
warga-warga yang tadi mobilitasnya tinggi gitu. Ini sebagai tanggung jawab BPS dalam memastikan seluruh penduduk tercatat. Bagaimana mengenali petugas dari BPS yang datang ke rumah? Petugas kami bekali dengan ID card. Jadi teman-teman petugas kami bekali ID card dan juga surat tugas kayak Emi. Mungkin kalau misalnya itulah memang kalau zaman-zaman sekarang nih ada banyak juga ya yang menggunakan modus penipuan, modus yang lain-lain. Jadi memang kita masyarakat ini memang harus lebih aware, lebih waspada lah dengan segala macam tindakan-tindakan seperti itulah, penipuan segala macam. Nah, untuk hal itu juga kami juga membekali petugas kami dengan tadi itu ID card yang di dalamnya bisa kita scan. Kalau misalnya ada bisa scan, bener nggak itu ID cardnya gitu. Dan juga kalau misalnya terlalu ribet dengan scan-scan seperti itu, minta aja untuk menunjukkan surat tugas. Dengan adanya surat tugas yang benar-benar dari kami, nah di sana memang petugas kami, benerkah itu petugas kami seperti itu. Nah, selain itu Mbak Nilia, mungkin ada yang ingin disampaikan kembali ya kepada para pendengar, tentunya terkait tema yang kita bahas untuk edisi hari ini dalam acara talk show-nya. Pas petugas datang ternyata rumah penduduknya tutup, atau pas petugas datang rumahnya kosong misalnya. Nah, kalau misalnya memang belum didatangin, bisa nih Bapak Ibu langsung mengkontak kami melalui Instagram kami, ada melalui Facebook kami ada juga, atau melalui nomor telepon 0534 3031 316. Oke, mungkin Nah, bisa diulangi. Oke, 0534 3031 316. Kalau untuk wilayah sini langsung kan tidak perlu ini ya, kode wilayah ya. 0534 ini kan kode wilayah nih kayak ini. Nah, di sana bisa menginfokan lah rumahnya di jalan di RT berapa, desa mana, kecamatan mana, nanti kami tindak lanjuti dengan meminta petugas di wilayah setempat untuk mendatanginya kayak. Kita akan lanjut kembali ke pertanyaan dari pendengar kita kembali nih, yaitu apakah warga negara Indonesia yang sedang di luar negeri katanya juga ikut berpartisipasi dalam sensus atau dalam pendataan Reksosek ini? WNI-nya dilihat dulu nih Mbak Emi. Udah setahun apa belum? Oke. Kalau misalnya memang sudah setahun berarti tidak didata. Terus kalau misalnya kurang dari setahun dan ingin menetap lebih dari setahun juga tidak didata. Yang kami data kalau masih kurang dari setahun dan udah tahu nih kapan pulangnya di bawah setahun, nah itu tetap kami data di rumah keluarganya gitu. Kita berharap Bang Heru juga bisa memberikan pesan-pesannya ya untuk masyarakat Kabupaten Kayong Utara dan harapannya ya tentang pendataan Reksosek ini untuk kedepannya. Jadi intinya Bapak Ibu, tolonglah kami dengan menerima kedatangan petugas-petugas kami nih Bapak Ibu semuanya. Pendataan ini memang murni untuk memotret kondisi sosial ekonomi Bapak Ibu semuanya. Nanti ujung-ujungnya kalau misalnya pemerintah di kementerian atau segala macam ya, mungkin nanti mereka memiliki program-program tertentu, tetap saja yang digunakan adalah data-data dari kegiatan Reksosek ini. Nah, kalau misalnya nih Bapak Ibu tidak mau nih didata oleh kami, mungkin kalau misalnya sekarang sih kami tentu saja tidak memberikan bantuan apa-apa ya. Tapi belum tahu nih untuk kedepannya mungkin kementerian apa memiliki kebijakan tertentu yang tepat harusnya Bapak Ibu harus dapatkan, tapi karena tidak terdata ya tidak mendapatkan apa-apa jadinya kan. Jadi kan sayang juga nih. Nah, Bapak Ibu semuanya tolong untuk menerima kedatangan petugas kami dengan baik lah. Ya, sebelumnya saya mau menyampaikan pesan semangat buat teman-teman di lapangan. Saya salut sama teman-teman di lapangan dengan semangatnya, kemudian dengan ada tambahan instruksi tetap dilaksanakan dengan sepenuh hati, terus cepat, tepat, tanggap. Semangat banget lah pokoknya sama teman-teman di lapangan ya. Walaupun saya cuma paling beberapa kali ngikut pengawasan ke sana, sekali dua kali aja udah capeknya Masya Allah ya. Tapi mereka selama sebulan semangatnya luar biasa gitu. Buat mendata Reksosek, kemudian semoga kedepannya capeknya, lelahnya teman-teman di lapangan ini semoga menjadi bermanfaat buat semuanya gitu. Amin.